Yo, halo guys, come back with me. Kali ini saya akan merangkum film perastronautan lagi. Dan di film ini bercerita tentang sekelompok ilmuwan yang berada di stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi, melakukan uji coba sebuah alat yang dianggap bisa memecahkan krisis energi dan harus berhadapan dengan efek negatif dari eksperimen tersebut. Daripada kalian penasaran, siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton, dan... Film berlatar pada tahun 2028. Waktu itu sumber daya alam bumi telah sangat menipis dan bumi sekarang sedang mengalami krisis energi global. Para ilmuwan telah menciptakan akselerator partikel Shepard dalam upaya untuk menyediakan bumi dengan pasokan energi tak terbatas. Salah satu ilmuwan dari kru Shepard dan sebagai pemeran utama juga Ava Hamilton yang diperankan oleh Gugu Mbadarau bersama suaminya Michael yang diperankan oleh Roger Davis. Mereka sedang antri untuk membeli bensin dan tiba-tiba listrik di sekitar mereka padam, dan ini merupakan keempat kalinya listrik padam seperti ini. Kemudian, Michael mencoba membujuk istrinya untuk melanjutkan misi dalam upaya menyelamatkan bumi dari kekacauan ini. Ava ragu tentang misi tersebut karena dia akan pergi dari bumi selama bertahun-tahun, tetapi siapa tahu tidak dia harus bisa menyelamatkan planet ini. Because you're sweet. Because people are starving. Awak Shepard juga terdiri dari Komandan Kill yang diperankan oleh David Oyelowo, Smith yang diperankan oleh Daniel Burr, Mong yang diperankan oleh John Ortiz, Mandy yang diperankan oleh Chris O'Dowd, Volkov yang diperankan oleh Axel Hennie, dan Tem yang diperankan oleh Zhang Ziyi. Mereka mengaktifkan Shepard dan bersiap untuk menembakkan sinar ke bumi, dan itu semua gagal. Mereka melakukan percobaan ini selama 2 tahun. Firing has failed. Mereka menghabiskan banyak bahan bakar yang tersisa dan mereka hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk melakukannya lagi. Ava kemudian menghubungi Michael melalui layar. Setelah koneksi mereka terputus, Ava menonton video anak-anak mereka yang sudah meninggal, Isaac dan Ayana. Pekerjaan mereka sekarang didokumentasikan di bumi. Pakar seperti Mark Stambler yang diperankan oleh Donald Gue menyatakan hal ini sebagai paradoks Cloverfield, sebagai misi yang paling berbahaya karena berpotensi membuka dimensi lain dan membawa sesuatu yang berbahaya ke dunia mereka. Just on that station, everywhere, monsters, demons, in other dimensions. No more. Turn that shit off. Please. Para kru sendiri sedang gelisah karena semua eksperimennya gagal. Pertikaian mulai terjadi di antara Smith dan Volkov karena negara asal mereka sedang mengalami konflik Jerman dan Rusia. Keduanya terus bertengkar dan akhirnya dilerai oleh teman satu kru tersebut. Para kru menyiapkan Shepard untuk satu tes lagi. Mereka tampak yakin dengan percobaan ini karena sinar tersebut sekarang mulai stabil. Tetapi dalam beberapa saat, stasiun mulai bergetar hebat dan terjadi lonjakan gravitasi yang tidak biasa, dan tiba-tiba mereka melihat bahwa bumi tampaknya menghilang dari jangkauan mereka. Saat kru mencoba melanjutkan dan mencoba memperbaiki masalah, Ava melihat bahwa giroskop kapal yang membantu navigasi hilang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara jeritan datang dari balik salah satu dinding. Don't make noises like that. We have to open it. Mereka menemukan seorang wanita yang mereka tidak tahu siapa dia, menyatu dengan sirkuit di dinding. Para kru menariknya keluar dan membawanya untuk ditangani oleh ahli medis. Volkov mulai mengalami kejadian yang aneh pada tubuhnya. Dia merasakan sesuatu di kulitnya dan tiba-tiba matanya menjadi juling, dan itu sangat aneh bagi saya pribadi, coy. Dia mengambil pistol dan membawanya ke Smith dan Tem, dan dia mengarahkan pistol itu ke mereka.
Chancellor Gerlach, put the gun down. Volkov kemudian kejang-kejang dan dibawa ke ruang medis, di mana ia memuntahkan darah dan berisi cacing-cacing dan kemudian dia meninggal di tempat. Ava kemudian berbicara dengan wanita yang mereka temukan di dinding dan dia bernama Mina Jensen yang diperankan oleh Elizabeth Debicki. Dia tampak bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengenali Ava tetapi tidak satupun dari kru kapal mengenal wanita itu. Dan kita mulai dibuat bingung dengan alur film ini. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah bagian dari kru sebagai insinyur luar angkasa Australia yang dipegang oleh Tem di stasiun ini. Jensen juga mengaku berteman sangat dekat dengan Ava dan dia mengatakan bahwa Ava yang dia kenal tetap tinggal di bumi sebagai bagian dari posisi kontrol sipilnya. Jensen membisiki Ava bahwa Smith di dimensi Jensen adalah seorang penceroboh. Dia menyabotase kapal mereka dan membuat eksperimen mereka gagal total. Komandan Kill kemudian pergi untuk memeriksa log komunikasinya dan melihat bahwa Smith menerima pesan dari intelijen Jerman yang memberinya perintah untuk menjaga Shepard tetap offline sampai Rufia dinetralkan. Dan Kill memukulnya dan memenjarakannya di air lock kapal. Commander. You're making a mistake. Jensen warned us about you. BND? We trust Russia was I neutralized! swear to you, I kill! Kill! Kembali ke bumi, planet ini telah mengalami banyak fenomena alam. Michael mengemudi saat kekacauan sedang terjadi. Dia sedang berbicara dengan temannya dari kontrol misi. Dan sebuah ledakan terjadi dekatnya dan tiba-tiba dia melihat siluet makhluk mengerikan di balik asap tebal itu. Dia kemudian mendengar seseorang menangis meminta tolong. Dan itu hanyalah gadis kecil bernama Molly yang diperankan oleh Cloverny. Kemudian, Michael meminjam salah satu bunker temannya untuk berlindung diri dari serangan makhluk aneh itu. Michael memberitahu Joe untuk menghubungi orang tua Molly dan memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Kembali di luar angkasa, Maddie sedang melakukan perbaikan di kapal dan tiba-tiba tangannya tersedot dinding dan entah makhluk apa yang menarik tangan Mandy. Ketika dia merasa telah bebas, lengannya terpotong, tetapi dia tidak merasakan sakit dan tidak ada darah pada potongan tangannya itu. Where's my bloody arm? Beberapa saat kemudian, Smith keluar dari penjaranya dengan pintu penjara yang terbuka sendiri dan saya cukup bingung dengan dimensi ini. Banyak hal-hal yang aneh terjadi di sini. Kill. I need the whole crew on that Express. What is it? Dan kemudian, para kru menemukan potongan dari tangan Mandy dan mereka menangkap lengan Mandy saat ia merangkak. Para kru kemudian mulai sadar bahwa mereka sekarang terjebak di dimensi lain. Itu semua terjadi ketika mereka mengaktifkan Shepard buatan mereka. Kemudian, lengan Mandy tampak ingin memberitahu mereka sesuatu. Mereka kemudian memberikan pena dan lengan itu menulis potong Volkov terbuka. Mereka pun melakukannya dan menemukan giroskop atau kompas dari Shepard ada pada perutnya. Sorry, I can't do this. Man, you're the doc. Jose. Setelah mereka mengembalikan giro ke tempatnya, kru akhirnya dapat menemukan kembali bumi. Tetapi mereka mulai bingung dengan kondisi bumi yang mereka temukan. Mereka mendengar transmisi tentang peperangan yang sedang terjadi di bumi. Dan mereka juga melihat rekaman video stasiun Cloverfield yang tampaknya jatuh dan menabrak Samudra Atlantik. Para kru sekarang semakin sadar bahwa mereka telah melompat ke dimensi lain dan mereka tidak dapat pergi ke bumi ini karena terlalu berisiko. Mereka pikir mereka harus memulai kembali Shepard untuk membawa diri mereka kembali ke dimensi mereka. Tem mencoba memperbaiki Shepard agar kembali bekerja dengan memberikan ventilasi. Tetapi terjadi kesalahan dan dia terjebak di dalam ruangan yang entah bagaimana mulai terisi air dengan cepat. Saat kru mencoba mengeluarkannya, tekanan air membuat dinding kapal jebol dan menyebabkan atmosfer dari luar angkasa membuka air itu dan membunuh Tem.
Para kru meminta Jensen menggunakan algoritma TEM untuk membuat stasiun kembali bekerja, dan Ava juga meminta Jensen untuk menggantikan posisi TEM agar mereka semua bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Saat mereka berdua di kamar, Ava bertanya tentang keluarganya di dimensi ini, dan Jensen menjelaskan bahwa anak-anaknya masih hidup di dimensi ini dengan dia menunjukkan video yang dikirim Ava kepada dirinya. Ava menangis dengan hal itu. Ava mengatakan bahwa anak-anak di dimensinya sudah meninggal dalam kebakaran yang disebabkan oleh sel listrik yang dia pasang untuk menyedot energi, dan dia hidup dengan rasa bersalah sejak saat itu. Ava menjadi emosional dan memutuskan untuk tinggal di dimensi ini, meskipun mereka sebenarnya bukan anaknya sendiri, dan mereka semua bersemangat untuk memperbaiki Shepard supaya bisa kembali ke dimensi mereka. Trust me. Mandy pergi bekerja dan memperbaiki pompa mesin, tetapi dia melihat alat-alat tertarik ke dinding dan seperti ada magnet besar yang menyedot semua alat itu. Nanomet yang dia gunakan untuk bahan perekat juga termagnetisasi dan mulai meregang hingga menarik Mandy ke dinding. Para nanomet mulai mencekiknya dan tabung bahan bakar meledak karena tertarik magnet itu. Ledakan itu hampir memecah stasiun berkeping-keping. Awak yang tersisa mencoba untuk keluar dari stasiun yang sekarang memburuk. Para kru yang tersisa mencoba melepaskan cincin akselerator yang sudah terbakar, tetapi Phil mengorbankan dirinya untuk melepaskan cincin akselerator itu, dan akhirnya dia terbunuh bersama cincin itu. Shut down the hydraulics. Do I'm the this commander of remotely. this station. I have to. 24.9 degrees. Setelah komandannya sudah tidak ada, Ava lah yang sekarang bertanggung jawab di Shepard. Saat Ava akan pergi ke bumi dan bertemu dengan anak-anaknya, tiba-tiba Jensen memukulnya dan Ava pingsan oleh keadaan itu. Shepard siap untuk pergi dan mengirim semua orang untuk pulang. Jensen kemudian mengambil pistol Volkov dan akan menghentikan mereka untuk pulang, karena dia juga membutuhkan Shepard untuk memperbaiki bumi di dimensinya. Jensen menodongkan pistolnya ke Mong dan dia bingung dengan keadaan itu, dan dia menembaknya dan membunuhnya. I'm sorry. Setelah Ava terbangun, dia sadar bahwa dia telah ditipu oleh Jensen. Kemudian dia membatalkan perjalanannya ke bumi. Jensen menembak Smith tetapi tidak pada bagian vitalnya. Smith masih hidup dan bisa bertahan pada keadaan itu. Ava kemudian melawan Jensen dan Jensen mencoba merayunya lagi dengan keluarganya yang masih utuh di dimensi ini. Dia kemudian menembak layar video itu dan membuat layar itu retak. Hal ini menyebabkan dinding pecah dan menyebabkan dekompresi yang menyedot Jensen keluar angkasa. Sebelum pergi dengan Smith, Ava membuat rekaman untuk dirinya sendiri di dimensi ini, memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak menggunakan sel listrik dan jangan pernah meninggalkan keluarganya. Action and operation plans for the Shepherd Excel. I have the same hope for mine. Won't make sense to you, but please install the power cell at the house. Ava dan Smith berhasil melompat kembali ke dimensi mereka dan menggunakan algoritma TEM untuk menyelamatkan bumi. Mereka kemudian mengevakuasi stasiun dan mengambil pot kembali ke bumi. Joe memberitahu Michael bahwa Ava akan pulang, tetapi dia dengan panik memberitahu mereka untuk memberitahu Ava agar tidak kembali ke bumi, karena sekarang ada makhluk misterius yang sedang mengacaukan bumi. Dan film ditutup dengan monster Clover raksasa muncul di atas awan mengaum dengan ganas dan film pun berakhir. There is a choice. Tell them not to come back. You hear me? Tell them not to come. Oke cuy, segini saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya sampaikan cuy. Dan asli, monster di akhir film mirip dengan musuh God of War Chain of Olympus cuy. Dan saya juga agak terbawa dengan film Doctor Strange Multiverse of Madness cuy, dengan si Wanda yang tertarik dengan anak-anaknya di dimensi lain, sama seperti si Ava cuy. Oke, gini aja video kita kali ini. Sampai jumpa di next video cuy. Skirt.